Seorang mantan kepala desa atau Kades Karangtengah, Bambang Daryono, melayangkan gugatan sebesar 10 miliar terhadap Bupati Wonogiri Djoko Sutopo. Diketahui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha atau PT-UN Semarang itu diajukan lantaran Bambang dipecat sebagai Kades seusai terbukti di pengadilan melakukan perzinahan. Akibat kejadian ini, Pemkab Wonogiri mengaku siap menghadapi gugatan yang diajukan oleh Bambang. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 18 Januari 2022, Bupati Wonogiri Djoko Sutopo menanggapi hal tersebut. Ia menyatakan gugatan yang diajukan Bambang menjadi hak konstitusi yang bersangkutan. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Wonogiri belum mendapatkan pemberitahuan dari PT-UN Semarang. Menurutnya, dia memecat Bambang sebagai kepala desa memiliki alasan yang kuat dan juga jelas. Terlebih, jabatan Bambang sebagai kepala desa memiliki konsekuensi yang harus ditanggung manakala melakukan pelanggaran hukum. Djoko mengatakan pemerintah Kabupaten Wonogiri menolak permohonan Bambang untuk diaktifkan sebagai kepala desa. Hal itu lantaran seusai Bambang menjalani hukuman kasus perzinahan setelah menggelar klarifikasi beberapa pihak. Dijelaskan olehnya hanya saja kasus yang ketiga sampai pada ranah hukum. Sebenarnya bila ditelisik dari kasus pertama dan kedua, semestinya secara etika Bambang harus mundur karena sudah melanggar sumpah dan janjinya sebagai kepala desa. Dia menuturkan tidak mungkin mengaktifkan seorang kepala desa yang berstatus sebagai narapidana untuk memimpin desa. Ia mengatakan saat klarifikasi itu Bambang mengakui 3 kali melakukan perzinahan dengan 3 wanita yang berbeda. Di sisi lain, semua dihadirkan secara terbuka dan rekaman pernyataan tersebut juga ada. Sementara itu, terkait sesuai aturan pemerintah pusat, seorang kepala desa dapat dipecat bila tersandung kasus hukum dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Djoko menuturkan keputusan penghentian Kades itu tidak hanya mengacu pada hukum positif. Saat terjadi pelanggaran, norma dan etika, maka bisa menjadi persoalan publik. Ia mengatakan kelayakan seorang pimpinan itu tidak hanya mengacu pada hukum positif saja. Dasar pertimbangan pihaknya, kasus kejadian ini tidak hanya sekali saja namun sudah menjadi beberapa kali hingga meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan pihaknya terkait kondisi sosial publik yang harus diperhitungkan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!